Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil aksi nyata saya yang merupakan hasil pembelajaran yang saya pelajari dari modul 1.3 terkait dengan visi guru penggerak. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rina Widyaningsih, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Kudus. Saat ini saya bekerja di instansi SMA Negeri 1 Mbai Kudus. Sebelum saya mulai menceritakan terkait aksi nyata yang saya lakukan, saya akan menyampaikan harapan saya terlebih dahulu. Harapan saya saat ini adalah menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid. Harapan tersebut menjelma menjadi visi bagi saya dalam menjalankan tugas. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin kita capai. Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut bukanlah jalan untuk mencari kemenangan semata. Jalan yang harus kita pilih itu adalah jalan yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Dengan demikian, yang dibangun bukanlah hubungan transaksional, yang dibangun melainkan adalah hubungan antar manusia dan gotong royong, sehingga sekolah menjadi wahana utama untuk mengedepankan kepentingan murid, memberdayakan murid, mengajak murid di kursi kendali mereka sendiri terhadap pembelajarannya, sehingga Tutwuri Handayani terejawantahkan. Suatu visi layaknya membawa perubahan yang positif. Perubahan di sekolah dapat diinisiasi oleh pihak luar, tetapi perubahan yang paling penting dan berkesinambungan itu berasal dari dalam lingkungan sekolah sendiri. Salah satu metode filosofi paradigma yang dapat dipakai untuk menyusun suatu perubahan positif di sekolah itu adalah IA, Inquiry Apresiatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan inquiry apresiatif, disingkat dengan IA. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, kemudian mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nantinya, kelemahan, kekurangan, dan ketiadaan menjadi tidak relevan lagi. Berpijak dari hal yang positif yang telah ada, sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah impian dan visi dari setiap warga sekolah. Jadi pada intinya setiap warga sekolah, termasuk juga saya sebagai guru, haruslah memiliki suatu visi, yang mana visi itu selaras dengan visi sekolah. Nah, di sini untuk visi tersebut saya memiliki suatu prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan saya adalah mengembangkan pembelajaran matematika yang menyenangkan, bermakna, dan ramah teknologi. Kenapa saya mengambil prakarsa perubahan ini? Karena sesuai dengan kodrat zaman. Nah, kodrat zamannya sudah di era digitalisasi, di mana anak-anak, murid-murid itu pandai sekali menggunakan gadget mereka. Mereka sangat akrab dengan dunia teknologi. Nah,
Berarti pembelajaran juga harus selaras, kemudian harus menyertai perubahan zaman terkait dengan digitalisasi dan perkembangan teknologi. Karena nanti anak itu kan akan menjadi anggota masyarakat, mereka akan bekerja, tentunya mereka akan familiar dengan teknologi-teknologi, sehingga di dalam masa sekolah mereka harus dikenalkan dengan teknologi. Penggunaan teknologi juga harus dibarengi dengan pengetahuan karakter mereka yang baik. Seperti itu. Prakarsa perubahan yang saya susun sebagai harapan saya terkait dengan perubahan positif, saya lakukan dengan langkah bagja. Bagja ini pertama kali saya peroleh dari mempelajari modul 1.3 selama pendidikan guru penggerak. Bagja itu merupakan kepanjangan dari B. B itu buat pertanyaan, yang A itu ambil pelajaran, G-nya itu gali mimpi, J-nya itu jabarkan rencana, kemudian yang A itu adalah atur eksekusi. Jadi langkah pertama yang harus saya lakukan di sini adalah buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang menyenangkan, bermakna, dan ramah teknologi? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya perlu menyusun daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, saya mengajak komunitas MGMP sekolah, yaitu guru-guru matematika yang ada di sekolah saya, untuk bertukar pikiran terkait dengan pentingnya mengembangkan pembelajaran matematika yang menyenangkan, bermakna, dan ramah teknologi. Yang kedua, saya membaca literatur penelitian yang terkait dengan pengalaman nyata penyelenggaraan pembelajaran matematika yang menyenangkan, bermakna, dan ramah teknologi. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan terkait daftar tindakan yang ada di tahap bagja yang pertama, yaitu buat pertanyaan. Jadi di sini di foto sebelah kanan, saya berdiskusi dengan rekan sejawat di MGMP sekolah terkait dengan pembelajaran matematika yang menyenangkan, bermakna, dan ramah teknologi. Kemudian di samping kiri foto ini saya screenshot dari laptop saya ketika saya berusaha mencari literatur. Ini literaturnya dari internasional, jurnal internasional terkait dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran matematika. Nah, di sana sudah menggunakan Phantom Mini. Jadi kalau di luar negeri itu sering menggunakan teknologi, nah di mana respon dari siswa-siswanya itu siswa merasa terbantu dalam visualisasi dan mereka senang mengutak-atik teknologi. Seperti itu. Kemudian di langkah bagja yang kedua, yaitu ambil pelajaran. Di bagian ambil pelajaran ini, saya juga menyusun 4 pertanyaan. Yang pertama, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menyelenggarakan pembelajaran matematika yang menyenangkan, bermakna, dan ramah teknologi? Kemudian yang kedua, aktivitas pembelajaran apa saja yang menurut anak-anak itu membuat mereka merasa senang mengikuti proses pembelajaran. Kemudian situasi apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk menyisipkan pengetahuan bermakna. Kemudian keterampilan teknologi apa saja yang bisa saya berikan untuk anak dalam pembelajaran matematika. Nah, dari pertanyaan ini saya harus menyusun daftar tindakan. Daftar tindakannya yang pertama, melakukan wawancara atau menyebar kuesioner kepada siswa dan guru terkait pembelajaran matematika yang menyenangkan, bermakna, dan ramah teknologi. Kemudian,
menyimak contoh aksi nyata yang pernah dilakukan terkait pembelajaran matematika yang menyenangkan, bermakna, dan ramah teknologi. Mengajak teman MGMP sekolah untuk melakukan refleksi terkait pembelajaran matematika yang menyenangkan, bermakna, dan ramah teknologi. Assalamualaikum Pak Jo. Waalaikumsalam. Ya, ini saya mau wawancara sebentar, boleh ya Pak ya? Begini Pak, pertanyaan pertama terkait dengan teknologi pembelajaran. Apakah Bapak sudah menerapkan teknologi dalam pembelajaran matematika? Yang sudah diterapkan apa ya Pak? Bisa diceritakan? Berawal dari pandemi PJJ, terus juga 12 karena materi dimensi 3 itu kembali, sehingga saya menggunakan materi SAC atau Smart APBS Reaktor. Dalamnya materi tersebut tergantung kita yang membuat, karena memang saya bukan guru IT, paling tidak minimal ada yang bisa dikerjakan oleh siswa. Dalam SAC tersebut saya untuk materi dimensi 3 langsung saya ambil jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang. Dari masing-masing ada tujuan pembelajaran, ada materi bisa hanya ringkasan materi, kemudian ada YouTube yang bisa dilihat, kemudian ada soal-soal untuk evaluasi. Dan di dalam soal, jika nanti siswa menjawab salah, itu nanti langsung ada nilai 0, dan jika siswa menjawab benar, dia bisa mendapatkan nilai 10. Dan tiap materi saya berikan, karena hanya untuk membantu, saya beri masing-masing 5 soal, sehingga total nanti bisa bernilai 100 untuk siswa. Berarti aplikasi tersebut sudah sangat lengkap ya Pak, meliputi materi sampai ke penilaian. Iya, Ya. itu menurut saya. Tapi kan orang lain kan melihat dari sisi itu. Karena memang saya bukan orang IT, sehingga saya mampunya hanya membuat website itu. Ya, tapi itu pun sudah sangat luar biasa Pak menurut saya. Terus kemudian terkait dengan respon siswa ketika diberikan aplikasi tersebut, seperti apa Pak respon dari mereka? Awalnya memang agak keberatan, karena yang pertama pasti itu akan membebani di HP. Kemudian saya jelaskan ini sangat sedikit, istilahnya memori yang disimpan di HP itu agak sedikit dan kecil, karena link untuk YouTube tidak saja dijadikan satu, sehingga dia harus kembali untuk YouTube, sehingga menyebabkan itu nanti memori yang tersedot itu kecil. Yang kedua, awal-awal kalau memang berizin, itu testimoni dari siswa saat dia menjawab soal, dia sangat senang, karena soal itu kan bisa diulang-ulang. Cuma kelemahannya siswa selalu mencoba-coba soal yang kalau salah coba lagi, soal yang salah coba lagi, sehingga dia puas untuk mendapatkan nilai 100. Oke. Karena di dalamnya kan ada sound, kalau salah itu suaranya seperti ini, benar seperti ini. Dan saat dia menjawab benar itu totalnya ya, meskipun dia berkali-kali mencoba, ibaratnya paling tidak dia 5 kali untuk menjawab itu. Karena A salah berarti B salah ternyata C salah D E. Ya, dia akan mencoba seperti itu. Meskipun seperti itu kan mereka puas, meskipun dia hanya mencoba. Oke, terima kasih ya Pak. Berarti apapun itu kendalanya kan kita tetap berupaya ya Pak ya. Tetap semangat ya Pak Jo. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam, Bunda. Bu Dia, ini saya mau wawancara sebentar ya Bu Dia terkait dengan refleksi kita selama mengajar tahun ini. Bu Dia, menurutnya Bu Dia, pembelajaran matematika yang menyenangkan itu seperti apa ya? Ya, kita tahu bersama ya, Bu, matematika itu dianggap siswa itu sebagai momok, entah karena mereka berpikiran melalui
Iya, mata Bu. pelajarannya. Sehingga itu yang pertama. Terus kedua, kita buat agar anak itu dalam pelajaran matematika, walaupun sesusah apapun, kita buat dia itu menyukai dengan cara, misal saya menerangkan, saya juga harus sebisa mungkin berkeliling untuk tahu, oh anak ini susahnya gimana sih, tidak sukanya itu karena apa sih. Nah, dari situ kita cara kuliti agar anak itu menemukan dari kesulitannya itu jadi mudah. Itu yang membuat matematika menjadi menyenangkan. Terima kasih nih Bu Diah, jawabannya sangat bagus sekali. Saya sangat terinspirasi oleh Bu Diah nih. Pertanyaan yang kedua Bu Diah, bagaimana sih Bu Diah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman untuk murid ketika belajar di kelas? Kalau nyaman, pertama, jika anak kadang kan ada yang berbeda saat ayo maju ke depan, kadang ada beberapa guru mungkin tidak di era sekarang tapi di era zaman kita sekolah yang berbeda. Kalau tidak bisa kan kadang ada beberapa guru yang malah mungkin menyalahkan siswanya. Nah, itu anak-anak yang terbawa, jadi mereka saat maju ke depan itu kadang bertanya ke saya, nanti kalau nggak bisa nggak dimarahin kan Bunda? Itu yang saya buat refleksi ya Bunda. Nah, jadi saat mereka maju justru kita motivasi, kita ajari, jadi mereka berpikiran, oh nek saya maju saya justru bisa, kalau saya tanya justru ada jawaban dari itu. Iya ya Bu, saya juga sering mengalami seperti itu. Kadang mereka maju tuh biar nggak takut gimana gitu ya Bu, karena mereka maju pun kadang udah takut sendiri. Takut pertama karena nggak pede, kemudian kedua takut karena nggak bisa nantinya mengerjakan soal. Tapi sebenarnya guru itu harus welcome ya Bu terhadap siswanya. Salah satunya seperti itu. Oke Bu Diah, pertanyaan yang ketiga Bu, menurutnya Ibu Diah, pembelajaran matematika itu harus ramah teknologi nggak sih Bu? Mungkin ya Bu ya, kalau dulu pasti berpikiran matematika kan susah ya Bu kalau pakai teknologi, entah itu PT, entah itu video. Tapi kalau zaman seperti ini, apalagi setelah pandemi, saya rasa itu sangat perlu. Contoh, saya saat ini mengajar di kelas 3 untuk dimensi 3. Itu bukan harus sih, lebih mudah itu menggunakan kenapa? Di samping lebih cepat Bu. Jadi kalau kita pakai yang lama, metode lama, kan kita harus menggambar dulu Bu di papan tulis. Itu sudah membutuhkan waktu katakan 5 menit. Sedangkan kalau pakai beda kan sudah ada busnya, bisa tinggal narik garis dan yang lain itu lebih cepat seperti itu. Itu salah satunya. Kedua, kalau saya kadang kalau rumus-rumus Bu, atau latihan-latihan soal yang banyak menggunakan latihan soal seperti itu, saya gambarkan anak video pembelajaran. Kenapa pakai video pembelajaran walaupun saya sudah menerangkan di kelas, agar anak sadar 5 menit setelah diterangkan saja kadang lupa ya Bu Rina, Iya. apa yang sudah Bu, disampaikan. betul, Bu. Nah, makanya saya berikan video pembelajaran untuk apa? Misal saya kasih tugas, kok dia lupa dengan apa yang saya jelaskan di kelas tadi pagi, bisa dibuka kembali, diputar kembali videonya sehingga dapat penjelasan dari video pembelajaran tersebut. Oke, terima kasih ya Bu Diah. Ini memang di era sekarang kita harus ramah dengan teknologi, sehingga nanti kalau khususnya membelajarkan ke anak itu mereka daya retensinya lebih ya Bu, lebih nangkap, lebih tahan lama. Kalau video itu kan memang bisa diputar kembali. Kalau kita kan nggak bisa diputar kembali ya Bu. Nanti pusing Oke, Bu, capek ya Bu kita- ya. Terima kasih ya Bu Diah. Sekian dulu. Assalamualaikum. Langkah bagja yang ketiga itu adalah gali mimpi atau dream. Di dalam langkah ini saya juga menyusun pertanyaan, yaitu apakah
minat belajar, perubahan karakter yang lebih baik, dan kompetensi anak terkait teknologi muncul ketika pembelajaran matematika yang menyenangkan, bermakna, dan ramah teknologi berjalan dengan baik. Nah, jadi dari pertanyaan ini tersusun daftar tindakan, yaitu yang pertama, membuat kategori minat belajar siswa terhadap matematika. Contoh hasilnya, siswa mendapat perlakuan sesuai dengan tingkat belajar mereka. Kemudian, guru menjadi kaya metode pembelajaran atau aksi nyata yang dilakukan. Lalu, membuat daftar karakter baik yang dicapai siswa sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Contohnya, siswa mengalami transformasi karakter yang lebih baik. Kemudian gurunya menjadi kaya pengalaman untuk memasukkan karakter dalam pembelajaran matematika. Lalu di sini menyusun gambaran perluasan permanfaatan teknologi. Contoh hasil, siswa mengetahui penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan dunia kerja. Kemudian guru akan semakin mumpuni dalam pengetahuan dan juga teknologi. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan dari langkah Bagja yang ketiga, yaitu gali mimpi. Jadi ketika pembelajaran matematika yang menyenangkan, bermakna, dan ramah teknologi sudah tercapai, sudah dijalankan, saya memiliki harapan terkait dengan transformasi karakter baik itu tumbuh pada diri murid-murid saya. Foto ini saya ambil dari beberapa kegiatan terakhir, yaitu mereka menunjukkan kemandirian belajar. Jadi ketika diberikan soal, mereka mengerjakan sendiri. Kemudian kalau tidak bisa, mereka sadar dengan sendirinya akan membentuk kelompok dan berkolaborasi dengan teman-temannya. Ketika guru datang ke kelas, kemudian mereka pun sudah siap akan belajar. Mereka yang misalkan presentasi, mereka sudah menyiapkan presentasi kelompoknya. Sehingga guru datang, pembelajaran bisa langsung dimulai. Nah, karakter baik selain kemandirian belajar, itu mereka gotong royong. Artinya ketika mereka sudah bisa konsep matematika tertentu, mereka akan membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep tersebut. Itu secara otomatis. Kemudian ketika mereka terbiasa dengan menggunakan teknologi, maka misalkan mereka membuat PowerPoint, mereka membuat presentasi dari Canva, mereka sudah ahli atau sudah fasih nantinya ketika terjun pada dunia kuliah, dunia bekerja. Nah, itu sangat bermanfaat sekali untuk mereka. Contoh lagi misalkan penggunaan kalkulator. Kalkulator mungkin kalau dulu itu seringkali menjadi hal yang haram dalam ujian. Tetapi dalam prakarsa perubahan saya mendukung sekali penggunaan kalkulator dalam pembelajaran. Selama ada rules yang jelas, karena nanti pada kenyataannya ketika mereka bekerja, mereka akan menggunakan teknologi seperti itu. Langkah Bagja yang keempat itu adalah jabarkan rencana. Pada tahap Bagja yang keempat ini, saya juga menyusun pertanyaan seperti tahapan Bagja yang lain, yaitu apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang menyenangkan, bermakna, dan ramah teknologi. Lalu, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk mengembangkan praktik baik di kelas? Dari daftar pertanyaan tersebut tersusunlah daftar tindakan atau penyelidikan, yaitu yang pertama, melakukan observasi bersama tim MGMT sekolah terkait karakteristik belajar siswa, capaian belajarnya, dan teknologi yang pernah digunakan oleh mereka.
Lalu melakukan diskusi bersama MGMP sekolah terkait dengan kendala dan upaya penyelesaiannya. Kemudian mengajak diskusi teman MGMP terkait teknis pelaksanaan upaya dalam mengembangkan pembelajaran matematika yang menyenangkan, bermakna, dan ramah teknologi. Berikut adalah dokumentasi kegiatan langkah Bagja yang keempat, yaitu jabarkan rencana. Jadi saya dan teman-teman MGMP sekolah itu berdiskusi terkait dengan karakteristik siswa, bagaimana capaian belajarnya, kemudian bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut, kemudian terkait teknologi apa yang bisa digunakan untuk pembelajaran, dan bagaimana teknologi itu bisa membuat mereka merasa senang, paham akan materinya, dan mereka memperoleh pengalaman yang bermakna lainnya. Langkah Bagja yang terakhir itu adalah atur eksekusi atau deliver. Nah, di dalam atur eksekusi ini saya juga menyusun pertanyaan. Siapa yang bisa memantau dan mengarahkan saya dalam melakukan praktik pembelajaran matematika yang menyenangkan, bermakna, dan ramah teknologi? Kemudian, bagaimana wujud tindak lanjut dari aksi nyata pembelajaran matematika yang menyenangkan, bermakna, dan ramah teknologi? Dari daftar pertanyaan ini tersusunlah daftar tindakan, yaitu yang pertama, berkolaborasi dengan rekan dalam MGMP sekolah untuk saling memantau dan mengarahkan. Kemudian membuat artikel ilmiah untuk mendokumentasikan praktik baik, mengembangkan pembelajaran bermakna, menyenangkan, dan ramah teknologi. Berikut adalah dokumentasi kegiatan terkait dengan langkah Bagja atur eksekusi. Dalam hal ini, saya meminta rekan sejawat untuk memantau kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Nah, dengan cara ini kita bisa saling melakukan refleksi. Namun untuk tindakan yang ini masih mengalami kendala, yaitu di mana kami masing-masing dari rekan sejawat MGMP Matematika Sekolah memiliki jumlah jam mengajar yang banyak, sehingga tersisa sedikit waktu saja untuk saling bisa mengamati. Dan sebagian ada yang memiliki tugas tambahan dari sekolah dan sedang mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan. Namun demikian, kami masih sering intensif bertanya, kemudian saling berkonsultasi, sharing terkait dengan pembelajaran di kelas. Untuk membuat artikel, saya masih dalam proses tinjauan pustaka, membaca terkait bagaimana landasan terkait dengan pembelajaran matematika, terutama berkaitan dengan teknologi, dan masih meramu terkait dengan pembelajaran matematika terkait teknologi yang bisa memunculkan karakter baik siswa. Serambi itu saya melakukan praktik baik di kelas terkait dengan penggunaan teknologi. Misalnya penggunaan Microsoft Excel dalam mendefinisikan limit fungsi. Demikian aksi nyata yang telah saya lakukan, semoga bermanfaat. Kemudian selalu bersemangat untuk melakukan perubahan. Perubahan diawali dari diri kita sendiri, kemudian kita bisa menularkan perubahan positif kepada orang lain, terutama orang yang terdekat kita, yaitu rekan sejawat. Kemudian perubahan itu bisa kita berikan ke siswa sebagai bentuk bahwa kita itu sebagai pendidik yang berpihak pada murid. Semangat Bapak Ibu Guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.